wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ya jema'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, Ana Hanofisha dari kelas 12 ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Tips Konsisten Beribadah Selama Bulan Ramadan. Jika diumpamakan, Ramadan seperti hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah yang lebat. Kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperoleh. Saat Ramadan, buah-buahan itu adalah limpahan pahala yang bisa kita raih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh. Meskipun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat bisa naik dan di saat lain bisa turun. Hal demikian juga kerap ditemui saat bulan Ramadan. Memasuki awal bulan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musola masih dipenuhi jamaah salat tarawih. Suara tadarus masih terdengar lantang di mana-mana, dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riuh ramai, terutama yang khas Ramadan. Begitu memasuki separuh bulan terakhir, semangat ibadah tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah salat tarawih mulai berguguran satu persatu. Semangat tadarus Al-Quran mulai menurun dan sebagainya. Lantas, apa yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama bulan Ramadan? Yang pertama, jangan makan terlalu kenyang. Meskipun di bulan Ramadan, umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dari waktu imsak sampai maghrib tiba, namun kadang momen berbuka menjadi kesempatan untuk balas dendam. Berbagai jenis makanan disajikan di atas meja. Akhirnya, perut menjadi terlalu kenyang. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berlebihan dalam mengkonsumsi makanan itu tidak baik. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah saat memasuki masjid, serta makan dan minumlah. Tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini secara tegas melarang untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang malapetaka jika dilakukan dengan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, hindari maksiat. Muslimin muslimat rahimakumullah, dosa yang diperbuat seorang muslim bisa memengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak amal ibadah selama bulan Ramadan terlewat begitu saja karena dosa yang kita perbuat. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional, yaitu dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang kita lakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa malas untuk meneruskannya. Untuk itu, mari warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak amalan yang kita lakukan memang semakin baik, tetapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalaninya dengan konsisten dan penuh penghayatan. Demikianlah ceramah yang dapat Ana sampaikan. Semoga semangat ibadah kita tetap terawat selama bulan Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.